Sebelum kehadiran kita mulai, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Ketua kelas dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya, baik, Ibu kehadiran dulu. Siapa yang sudah hadir hari ini? Semua Tidak hadir. ada yang sakit? Tidak ada. Tidak ada. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita ke materi sebelumnya seminggu yang lalu terkait dengan tekanan hidrostatik. Siapa yang masih ingat terkait dengan materi kemarin menyangkut tentang rumus tekanan hidrostatik? Ya, silakan. Rumus tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan massa jenis kali volume kali tekanan. Oke. Rumus daripada tekanan hidrostatik itu adalah massa jenis dikali volume dikali tinggi volume itu sendiri. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan sifat daripada tekanan hidrostatik? Ya, silakan Mawar. Jenis kali volume terjadi. Massa jenis dan volume. Oke, baik. Ya, adapun materi kita pada pagi hari ini, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, yaitu garis besar pada materi kita hari ini, yaitu tentang materi hukum Archimedes. Adapun langkah-langkah dalam hal ini, kompetensi yang dulu menyampaikan kompetensi dasar dan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta itu. Di sini adalah 3.3 merupakan menerapkan hukum hidrostatik dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang berikutnya 4.3 yaitu merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluid dan statik. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian hukum Archimedes. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh penerapan hukum Archimedes. Yang ketiga, peserta didik dapat merumuskan persamaan hukum Archimedes. Yang keempat, peserta didik menganalisis surat benda terapung, melayang dan mengulang. Yang kelima, peserta didik melakukan percobaan konsep sifat-sifat hidrostatik pada hukum Archimedes, yaitu terapung, melayang, tenggelam. Yang keenam, peserta didik membuat hasil laporan percobaan. Dan yang ketujuh, mempresentasikannya sifat-sifat hidrostatik pada hukum Archimedes, mengaku, melayang, dan tenggelam. Sebelum kita masuk kepada materi dari tujuan yang Ibu bacakan, kita masuk dulu kepada tes awalnya. Nah, adapun tes awal yang akan Ibu berikan di sini, yang pertama, siapa yang bisa menentukan atau merumuskan rumus daripada hukum Archimedes? Ya, silakan. Rumus hukum Archimedes. FA sama dengan massa jenis kali volume kali gravitas. Oke. Rumus daripada hukum Archimedes yaitu gaya sama dengan massa jenis dikali volume dikali dengan gravitas. Ya, siapa yang bisa menyebutkan dua contoh penerapan
Ya silakan, Yumi. Penerapan hukum Archimedes, contohnya kapal laut dan kapal selam. Oke. Contoh penerapan hukum Archimedes itu ada pada kapal laut dan kapal selam. Adapun perbedaan terkait dengan hukum Archimedes berarti di situ ada yang namanya fluid. Ingat baik-baik. Yang termasuk dalam kategori fluida itu ada pada zat cair dan zat gas karena dia mempunyai zat yang mengalir. Daripada model pembelajaran yang akan kita terapkan di sini yaitu yang pertama pada orientasi masalah itu yang orientasi masalah kita angkat lalu kita pecahkan dalam percobaan. Kemudian yang kedua itu kita masuk pada mengorganisasi peserta didik. Nah, mengorganisasi di sini yaitu sebentar nanti melakukan percobaan yang dipadu dengan yang namanya LKPD. Kemudian yang ketiga tentang membimbing, menyelidiki individu dalam kelompok, berarti kita sudah proses kerja. Ya, sebentar nanti barangkali ada yang proses kerja tidak dipahami oleh siswa, maka tanyakan kepada guru yang ada di depan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan materi, berarti setelah melakukan percobaan, sebentar nanti akan tampil di depan untuk mempresentasikan hasil yang dibuat melalui percobaan masing-masing kelompok. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi. Artinya setelah kita melakukan percobaan berdasarkan diskusi setelah di depan, kita akan menganalisis dan mengevaluasi apa yang kita lakukan, kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di kelas pada pagi hari ini. Yang berikutnya kita ke aspek yang nilainya. Adapun penilaian yang akan saya berikan di sini itu terkait dengan yang pertama ada tadi pretesnya atau tes awalnya, yang kedua ada post-tesnya. Post-tesnya itu nanti ada soal yang akan saya berikan. Kemudian yang ketiga itu nanti ada yang namanya lembar refleksi yang harus dijawab oleh si siswa. Dan yang ketiga itu nanti ada yang namanya angket. Angket ini saya buat dua, ada angket terbuka dan angket tertutup untuk mengukur motivasi peserta didik yang ada di kelas ini. Orientasi masalah. Perhatikan gambar yang ada pada slide. Di situ ada pertanyaan, kenapa pelaku tidak cembilan padahal terbuat dari besi, sedangkan batu berukuran cembilan. Silakan dari siapa yang bisa ya, silakan. Karena pelaku memiliki rongga udara sehingga dapat terapung di atas air, sedangkan batu tidak memiliki rongga udara sehingga tenggelam di dasar wadah. Kenapa? Karena pelaku yang besar tidak tenggelam karena memiliki rongga sehingga bisa mengapung di permukaan air, sedangkan sehingga bisa tenggelam di dasar. Kita masuk kepada materi yaitu hukum Archimedes. Bisa dilihat di slide-nya. Bunyi hukum Archimedes yaitu bahwa setiap benda yang dicelupkan seluruh atau sebagian dari permukaan benda akan mengalami gaya di atas yang disingkat dengan FA sebesar zat cair yang dipindahkan. Sementara ketika di udara benda memiliki berat yang sesungguhnya. Yang berikutnya gaya atom dan persamaan hukum Archimedes. Tadi barangkali ibu tanyakan, kita tidak sempat tanyakan terkait dengan rumus daripada hukum Archimedes. Di sini gaya ke atas bersama dengan massa jenis dikali volume dikali gravitas. Nah, di mana keterangannya di sini? Gaya di atas satuannya newton, massa jenis satuannya kilogram meter pangkat 3 dan satuan gravitasi adalah meter per sekon pada kilometer itu bukan sekon. Hukum Archimedes pada benda yang pertama mengaku. Itu ada gambarnya benda terapung, kayu dan air. Itu dikatakan bahwa gaya
lebih besar daripada berat sebuah benda. Itu ada di situ. Itu salah satu lambang daripada matematika maupun kita fisika. Kemudian tenggelam, tenggelam dikatakan bahwa jika logam dimasukkan seluruhnya yang bisa juga diganti dengan batu ke dalam gelas yang berisi air tawar, maka gaya apung lebih kecil dari gaya berat. Itu ada penulisannya, Fa lebih kecil daripada berat, akibatnya logam bergerak ke bawah sampai menyentuh dasar gelas. Peristiwa ini disebut dengan tenggelam. C. Melayang. Ini diasumsikan pada sebutir telur yang dicelupkan, sehingga maka gaya apung telur menjadi lebih besar daripada gaya beratnya. Fa sama dengan W. Ini adalah salah benda apung, tenggelam dan melayang. Penerapan hukum Archimedes. Masih banyak lagi contoh hukum Archimedes yang lain, tapi yang itu tapi kan hanya 3 saja. Oke. Kita ke fase kedua. Guru membagi kelompok. Nah, sekarang kita bagi kelompok. Karena ibu lihat jumlah siswanya hanya begini saja jumlahnya, jadi ibu bagi 2 kelompok saja. Kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, masing-masing kelompok ada terdiri dari 5, ada terdiri dari 5. Karena jumlah siswanya hanya 11. Dalam sanubariku, semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Bagai prasasti, terima kasihku
yang kesimpulan. Sudah? Belum selesai ya? Cepat selesai. Berarti kita ke diskusi. Dalam hal ini masing-masing kelompok akan tampil di depan untuk menyajikan hasil percobaan yang sudah dilakukan. Kelompok mana yang duluan? Ya, silakan kelompok 1 maju di depan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Saya persilakan kepada rekan saya untuk menjelaskan tentang hasil percobaan yang telah dilakukan. Kepada rekan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator. Kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil percobaan terkait dengan hukum Archimedes, melayang, terapung, dan tenggelam. Terima kasih. Campuran air dan garam, 1 tanpa garam. Hasil percobaan ayam tenggelam. Ya, jadi nomor 2 campuran air dan garam. Garam 1/2 sendok. Hasil pencobaan telur ayam melayang. 3 garam 3 sendok. Hasil percobaan telur ayam mengapung. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini yaitu penambahan garam itulah yang memperbesar massa jenis air. Massa jenis air yang awalnya lebih kecil dari massa jenis telur menjadi lebih besar dari massa jenis telur. Hal inilah yang mengakibatkan telur yang awalnya tenggelam dapat melayang dan terapung di dalam air. Itu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya persilakan kepada perwakilan dari kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan. Kepada kelompok 2 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan terkait dengan hasil percobaan dari kelompok 1. Apa faktor yang menyebabkan telur dapat melayang? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada rekan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawaban yang diberikan. Terima kasih. Apabila ada kata yang salah dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih amat. Maju ke depan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan mengenai telur terapung, melayang, dan tenggelam. Kepada rekan-rekan, saya persilahkan.
Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan isi percobaan dari hukum Archimedes. Campuran air dan garam. Hasil percobaan pada telur ayam. Yang pertama, tanpa garam itu terjadi tenggelam. Keterangannya, pada percobaan tes pertama, air tanpa garam sehingga telur tenggelam karena massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air. Oke, pada percobaan gelas kedua, air yang ditambahkan garam sekitar 1/2 sendok sehingga telur melayang. Karena massa beda sama dengan massa jenis zat cair. Percobaan gelas ketiga, air ditambahkan garam 3 sendok sehingga telur mengapung karena massa jenis air lebih besar dari massa benda. Itulah tadi pemaparan singkat dari hasil percobaan kelompok 2 mengenai telur terapung, melayang, dan tenggelam. Apakah dari kelompok 1 ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hindari, kami dari kelompok 1. Ini bertanya kepada kelompok 2 terkait dengan percobaan hukum Archimedes. Apa penyebab atau faktor yang menyebabkan telur itu bisa terapung? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan rekan-rekan untuk menjawab. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Air ditambahkan dalam 3 sendok sehingga mengapung karena massa jenis air lebih besar dan massa benda. Apakah kelompok 1 sudah paham? Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari hukum Archimedes. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini yaitu penambahan garam menyebabkan massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda, sehingga benda atau telur yang digunakan untuk percobaan ini dapat melayang atau terapung. Sekian kesimpulannya dari saya. Diskusi pada kelompok 2 telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi yang sudah dipresentasikan berdasarkan percobaan yang ada, maka di sini Ibu mau menanyakan terkait dengan presentasi dari masing-masing kelompok, siapa yang bisa menanggapi dari kedua kelompok tersebut terkait dengan hukum Archimedes pada benda melayang, tenggelam, dan terapung. Yang bisa menanggapi dari kesimpulan dari presentasi yang tadi untuk kedua kelompok. Jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu setiap benda yang sebagian atau seluruhnya terendam dalam zat cair atau sebagian zat cair mempunyai gaya dorong ke atas pada benda yang disebut atau yang sering disebut juga gaya apung. Ya, terima kasih. Setelah kita menyimak apa yang disampaikan berdasarkan diskusi, kita ke tahap evaluasi. Di sini barangkali akan dibagikan soal. Sudah? Sudah. Ya, sekarang itu. Awal kita belajar terkait dengan hukum Newton, hukum Archimedes. Maka di sini kita masuk kepada penutup. Maka penutup adalah memberikan kesimpulan. Saya dengan peserta didik bersama-sama memberikan kesimpulan terkait dengan hukum Archimedes terkait dengan benda melayang, terapung, dan tenggelam. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada materi kita hari ini? Silakan Pak Arani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini,
yang kita pelajari pada hari ini yaitu setiap benda yang sebagian atau seluruhnya terendam dalam deret air atau sebagian deret air mempunyai daya dorong ke atas pada benda tersebut atau yang sering disebut gaya aksi. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih atas kesimpulan yang diberikan oleh kami. Maka di sini dengan adanya kesimpulan yang diberikan kepada mahasiswa, maka untuk mengakhiri kita pada pembelajaran pada hari ini, Ibu akan berikan dulu lembar refleksi peserta didik untuk diisi oleh peserta didik setelah mempelajari materi yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Silakan. Karena ilmu itu merupakan tolak ukur untuk kita menuju ke masa depan. Jadi terutama apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf, yang lebih itu dari Yang Maha Kuasa, yang kurang itu dari pribadi saya sendiri. Dan sebelum Ibu menghadiri pembelajaran ini, Ibu minta ketua kelas untuk membaca doa pada pagi hari ini. Mari ketua kelas, saya silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam